Halo, selamat pagi. Sudah saya ingatkan, jangan diikuti ya. Nah, ya kan? Nah, giliran diikutin SL kan? Makanya udah aku bilang, this is my plan guys ya. Nah, jadi kalau sesuatu terjadi keinvalidan ya nggak ada yang salahin siapa-siapa ya. Udah paham ya? Nah, jadi kemarin ya sinyal aku SL kalau kita perhatikan dia udah sempat satu candle bagus ya, kemudian langsung reverse balik arah, padahal ini tadi malam udah cakep banget. Apakah ini a part of liquidity play? Ya aku kurang tahu juga. But for sure, yang jelas di sini kalau kita perhatikan harganya itu balik lagi ke area demand 1 jam dan juga 4 jam kayak gitu. Ya sebenarnya honestly ini di 1 jam udah oke ya. Kemudian di 4 jam juga sebenarnya dikit lagi ya, tapi aku masih belum terlalu yakin kalau ini akan for sure akan balik dulu ya, karena di sini demandnya tuh belum terkena guys. Nah ini kemarin yang sebelum kita naik dari 59.000 ke 64 ya, jadi ini kurang lebih naiknya itu hampir $4.000, itu cukup oke, cukup maksudnya cukup banyak gitu. Nah jadi pertanyaannya, apakah sekarang ini akan melanjutkan kenaikan atau penurunan? Well, kita bahas dari segi indikator aja ya, kita langsung ke DXY. DXY di sini ya, ini plan kita yang kemarin, plan kita yang ya sekitar minggu lalu lah ya. Nah, kita lihat di sini udah breakout, udah tentu aja ini habis. Oh sorry, ini plannya hari Jumat pas NFP ya. Nah aku ingat banget, ini aku gambar ngelingkarin chance of karakteristik, ini OTW ke atas. Nah jadi plannya itu retest dulu, tapi nggak di retest dan kemudian langsung naik, bener aja ngehit area resistance, dan habis area ini harusnya dia akan terjun. Nah ini plan yang kemarin ya. Nah ini masih sama gambarnya, nah cuman ininya yang invalid ya. Nah jadi harusnya selanjutnya ini adalah area distribution top, abis itu dia harusnya turun untuk DXY. Nah, ini dari DXY kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat emas juga, ya di sini kalau kita lihat emas ini kurang lebih udah memantul juga guys ya. Dan emas ini baru turun kurang lebih sekitar 2% guys. 2,5% dari kejatuhannya di pucuk kemarin. Dan so far kalau kita perhatikan emas, ini kan belum terlalu ada yang gimana ya. Belum terlalu apa namanya? Ya belum terlalu oke yang gimana lah. Tapi ya so far kalau kita lihat ini emas mencoba ya break dari apa namanya, dari ini ya golden ratio Fibo-nya 0,5. Dan kalau kita perhatikan ini chartnya ini kurang lebih mirip banget sama chart Bitcoin kalau kita perhatikan. Nah ini plan yang tadi nih ya. Nah ini plan yang tadi, dan kalau kita perhatikan dengan chart Bitcoin ini kurang lebih sih ya. Bentar kita lihat dari bottom-bottomnya ya kan. Tapi di sini ya aku udah buat plan baru lagi. Sekali lagi disclaimer on, tidak untuk diikuti ya. Ini aku entry sendiri. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di 4 jam 1 jam ya. 1 jam 4 jam kayaknya sama. Enggak, 4 jam. Oke, 4 jam juga oke sebenarnya. Ya, 4 jam juga sama, tapi yang lebih clear. Sorry, tadi 1 hari ya, 4 jam coba. Nah, di 4 jam juga sama, clear. Dan di 1 jam juga sebenarnya sama, lebih clear lagi di 1 jam karena kita melihat di sini ada double bottom ya, kurang lebih dengan apa namanya, dengan ini, dengan gold. Tapi gold di sini nggak double bottom ya, dia lebih ke arah consolidation ya, dan ini udah lagi kenceng-kencengnya naik lagi ya. Nah jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah ya kira-kira naik nggak ini Bitcoin ya, apalagi nanti malam PPI ya. Nah ini PPI, kita buka kalender ekonomik. Oke, nanti malam ini PPI guys. Jadi ini di PPI ini kemungkinan ya, kemungkinan akan ada gebrakan atau spike atau sejenisnya ya. Kalau nggak salah 17.30, kita lihat dulu 17.30. Oke, PPI ya. Sorry, CPI ya. Nah, jadi dari CPI ini ya kita melihat ada data yang cukup oke ya. Ini core-nya, bentar, ini previous forecast. Oke, di core-nya ini turun ya. Nah, 0,2 jadi 0,1 ya. Ini harusnya good for crypto. Sorry, bad for USD
Ya, kemudian ini juga turun ya. Bulan lalu bunganya itu 2,5, bulan ini bunganya 2,3. Yang mana target The Fed itu adalah menurunkan suku bunganya CPI itu di 2%. Jadi artinya kalau turun 0,2 persen ya atau poinnya itu akan sangat-sangat mempermudah untuk cut rate di bulan depan, dan juga cukup mempermudah untuk apa namanya ya, untuk ini ya, untuk targetnya ya, untuk menuju ke targetnya dipermudah lah. Pokoknya kan 2,5 turun 2,3, nanti turun mungkin 2,1 atau 2 ya. Nah itu jarang banget sih turun 0,3% itu jarang, paling gede 0,2 turunnya. Jadi akan ada 2 kali pemangkasan atau 2 kali penurunan CPI lagi, entah mungkin sampai Desember. Kita lihat aja, yang mengakibatkan market ini harusnya bounce kayak gitu ya. Nah jadi kalau kita perhatikan ya, ini ya kurang lebih datanya akan good semua for crypto atau bad semua for USD ya. Nah jadi kira-kira kayak gitu guys. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.